atau subdrawing itu sudah sesuai dengan desain yang dibuat oleh konsultan perencana, maka kami akan merilis kontraktor untuk segera mengajukan rencana pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri saya, nama saya Insinyur Asep Heri Heriana. Saya adalah Presiden Direktur dari PT Jaya Pratama Sakti Mandiri yang bergerak, perusahaan yang bergerak dalam jasa konsultan construction management atau disebut juga dengan konsultan CM atau MK. Perusahaan kami biasa dipanggil dengan PT Jaya PM. Alamat kami ada di Gedung Bintaro Business Center di Jalan Veteran nomor 114 di Jakarta Selatan. Perusahaan kami berdiri pada tahun 2014 dan pengalaman kami dalam mengerjakan proyek, kami ada beberapa proyek-proyek apartemen yang sudah kami laksanakan, high-rise building yang sudah kami laksanakan. Di antaranya ada proyek Selatan 8, 18, kemudian ada beberapa proyek infrastruktur seperti di United Tractor, itu sejak 3 tahun yang lalu kami sudah involved di sana. Apa itu konsultan construction management atau disebut manajemen konstruksi? Konsultan construction management adalah suatu layanan jasa pengelolaan proyek yang dimulai dari tahap desain, tahap lelangan, tahap pelaksanaan sampai tahap pemeliharaan. Konsultan construction management itu akan terlibat dari awal, mulai dari kita melaksanakan review desain terhadap desain yang dibuat oleh konsultan perencana, supaya desain yang dibuat itu constructability, punya kemudahan pelaksanaan, jadi bisa dilaksanakan. Karena apapun biasanya desain bisa dibuat sebagus-bagusnya, tapi pada pelaksanaannya desain itu sulit untuk dilaksanakan. Nah, fungsi kami adalah mereview desain tersebut agar mempunyai sifat mudah dilaksanakan atau constructability. Kemudian yang kedua, kita juga akan mereview terhadap perhitungan struktur misalkan. Jadi apakah struktur yang dibuat oleh konsultan perencana itu sudah baik, sudah efisien atau tidak. Nah, itu kita akan coba berhitung sama-sama nanti untuk didiskusikan dengan konsultan perencana. Kemudian yang ketiga, kita akan mereview terhadap biaya yang akan dilaksanakan, biaya konstruksinya. Apakah biaya tersebut itu kemahalan atau wajar, tingkat kewajaran harganya. Kalau itu kemahalan, kita akan memberikan usulan kepada konsultan perencana untuk mencoba mengusulkan atau merubah desain itu agar harganya tidak terlalu over atau tidak terlalu mahal, sesuai dengan budget yang sudah ditentukan oleh pemberi tugas. Kemudian yang keempat, kita akan mereview terhadap jadwal pelaksanaan konsultan perencana. Apakah jadwal tersebut yang sudah disampaikan oleh konsultan perencana itu memenuhi target yang sudah didirikan atau ada kemunduran atau seperti itu. Nah, tugas kami adalah mengatur atau mengendalikan jadwal pelaksanaan oleh konsultan perencana tadi. Kemudian dari situ kita masuk ke tahap berikutnya adalah tahap tender. Tahap tender adalah kami akan melaksanakan di situ penjelasan proyek kepada calon kontraktor yang akan kita undang di situ dari semua aspek, gitu kan, dari aspek teknis, aspek administrasi segala macam. Tapi nanti aspek desainnya konsultan perencana yang akan menjelaskan lebih detail di situ. Tapi aspek manajemennya kami akan menjelaskan di situ. Bagaimana tahap pembayaran, bagaimana schedule pelaksanaan dilaksanakan, berapa lamanya, kemudian bagaimana standar operating procedure di lapangan dan sebagainya di situ. Nah, di situ juga pada saat tender kita juga involve terhadap konsultan quantity surveyor atau QS. QS tersebut nanti yang akan melaksanakan tender tersebut adalah QS. Dia akan menghitung biayanya berapa, biaya kewajarannya berapa. Dia akan mengevaluasi penawaran yang akan diajukan kontraktor kepada klien kita atau kepada pemberi tugas. QS lah yang akan nanti mengevaluasi harganya. Apakah harga itu wajar, apakah itu harga itu murah atau harga itu mahal.
Nah, QS akan melakukan evaluasi dan kemudian melakukan negosiasi sehingga didapat suatu harga yang paling menguntungkan untuk pemberi tugas. Nah, baru berikutnya kita akan masuk ke tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan itu pure kami sebagai konsultan construction management yang akan mengendalikan pekerjaan di lapangan dari berbagai aspek. Jadi kami di situ akan menerjukan beberapa personel di lapangan, diantaranya ada beberapa engineer yang akan nanti mereview shop drawing yang dibuat oleh kontraktor. Apakah shop drawing itu sesuai dengan desain yang sudah dibuat oleh konsultan perencana atau tidak? Nah, kalau desain itu sudah sesuai atau shop drawing itu sudah sesuai dengan desain yang dibuat oleh konsultan perencana, maka kami akan merilis kontraktor untuk segera mengajukan rencana pekerjaannya di situ, sehingga nanti apa yang dilakukan oleh kontraktor itu sudah dalam tahap persetujuan dari berbagai pihak, dari kami sebagai konsultan juga dari konsultan perencana. Jadi apa yang terjadi nantinya hasilnya di lapangan itu sudah sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian setelah itu dari shop drawing itu akan kami sampaikan kepada tim kami di lapangan sebagai inspektor atau pengawas lapangan di situ. Pengawas lapangan yang akan nanti meneliti atau menginspeksi day to day pelaksanaan itu supaya nanti sesuai dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan, jadwal yang sudah ditentukan, kemudian di satu rencana yang sudah ditentukan, sehingga nanti pada saat hasilnya nanti tim daripada inspektor kami yang akan menerima pekerjaan itu atau menolak pekerjaan tersebut, gitu kan. Dan itu berlaku untuk setiap aktivitas pekerjaan baik dari arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah masuk tahap pemeliharaan. Pada tahap pemeliharaan itu, engineer kami di situ masih terlibat dalam review as-built drawing. As-built drawing adalah suatu desain atau pelaksanaan atau desain yang sesuai sudah dilaksanakan. Jadi gambar desain sesuai dengan sudah dilaksanakan di lapangan. Maka kontraktor akan membuat as-built drawing dan kami akan review apakah as-built drawing tersebut adalah sudah sesuai nggak yang diajukan kontraktor dengan yang sudah terlaksana di lapangan. Kalau sudah sesuai, itu akan kami rilis sebagai as-built drawing yang final untuk kami serahkan kepada owner atau kepada pemberi tugas. Nanti akan pemberi tugas digunakan untuk nanti pada saat pemeliharaan bangunan yang akan dilakukan oleh building management di situ. Kemudian pada saat pemeliharaan juga kami akan menceklis apa-apa saja di situ pekerjaan-pekerjaan yang belum sempurna. Menceklis masing-masing aktivitas pekerjaan atau pekerjaan yang sudah jadi, apakah masih ada yang harus diperbaiki atau tidak. Sampai pekerjaan itu memang sudah 100% selesai dengan baik, tanpa ada checklist, tanpa ada defect lagi yang harus diperbaiki. Dengan demikian, pada saat nanti selesai pemeliharaan, maka kontraktor akan melakukan serah terima kedua kepada pemberi tugas, sehingga selesailah pekerjaan di situ. Kenapa pemberi tugas perlu layanan jasa construction management? Begini, desain yang dibuat oleh konsultan perencana yang sudah baik, kemudian pelaksanaan di lapangan yang akan dilakukan oleh kontraktor, itu harus ada yang mengendalikan. Mengendalikannya dari aspek waktu, dari aspek biaya, dari aspek mutu. Itu perlunya. Apa saja kira-kira yang dilakukan untuk melaksanakan daripada 3 aspek tadi. Di antaranya adalah review desain pada saat perencanaan, supervisi lapangan pada saat pelaksanaan, kemudian supervisi checklist dan perbaikan checklist pada saat pemeliharaan. Dari 3 aspek tadi, biaya, waktu, dan mutu. Gitu kan. Kemudian dari aspek biaya itu tidak pure kami sebagai MK, tapi di situ ada tanggung jawab dari konsultan lain, yaitu konsultan quantity surveyor atau QS, quantity surveying. Di situ yang akan bertanggung jawab terhadap aspek biaya. Kami bertanggung jawabnya adalah dari aspek apa yang dilakukan oleh kontraktor tersebut di lapangan sesuai dengan yang akan dibayarkan oleh pemberi tugas. Itu tugas kami di situ. Kemudian QS akan mencoba menghitung di situ dari progres yang akan kami
progreskan kepada kontraktor, akan periksa progresnya dari aspek pekerjaan mana saja yang sudah boleh dibayarkan. Itu tugas kami. Itu kan biaya ada di QS tentunya. Nah, kenapa? Jadi kesimpulannya adalah kenapa pemberi tugas perlu adanya pekerjaan atau perlu adanya bantuan daripada konsultan manajemen konstruksi. Jadi perlu ada kepanjang tanganan daripada pemberi tugas yang akan mengendalikan proyek itu dari awal sampai akhir. Sekarang kami akan menjelaskan bagaimana apa bedanya MK dengan supervisi. Jadi begini, dibedakan atas mulai keterlibatan daripada kami sebagai konsultan pengawas atau perusahaan MK pada saat mulainya proyek. Konsultan MK akan mulai involve di lapangan pada saat proyek itu dalam tahap desain, karena dia akan mereview pekerjaan konsultan perencana, struktur, arsitektur, mechanical, electrical, supaya nanti pekerjaan yang dibuat oleh konsultan perencana tersebut sudah layak untuk bisa dilaksanakan. Itu MK. Kemudian MK akan masuk ke tahap supervisi dan tahap pemeliharaan. Tapi untuk pekerjaan atau konsultan pengawas, dia akan terlibat pada saat kontraktor sudah ditunjuk. Jadi dia tidak akan ikut pada saat desain, tidak akan ikut pada saat tender, tapi setelah kontraktor ditunjuk, kita terlibat di situ sebagai konsultan pengawas. Apa yang dilaksanakan pada saat konsultan pengawas itu sama pekerjaannya dengan MK pada saat pelaksanaan tadi, yaitu dia akan supervisi pekerjaan di lapangan, akan mereview soft drawing, akan memberikan izin pelaksanaan kepada kontraktor, kemudian akan memberikan memprogreskan pekerjaan kontraktor di lapangan yang sudah dilaksanakan agar owner tidak kelebihan bayar terhadap pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh kontraktor. Baik, sekarang saya akan bedakan apa fungsi dari konsultan CM dengan konsultan QS, konsultan construction management dengan konsultan quantity surveying. Dua konsultan ini memang sangat beda. Yang satu adalah bergerak bagaimana mengendalikan perusahaan, bagaimana mengendalikan proyek itu dari awal sampai akhir, sehingga proyek itu bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan desain yang dibuat oleh konsultan perencana, dengan mutu yang sebaik mungkin, dengan schedule yang setepat mungkin sesuai dengan rencana. Itu tugas sebagai seorang konsultan atau perusahaan construction management. Kalau konsultan QS itu sangat berbeda. Konsultan QS adalah hanya pure terhadap pengendalian biaya saja yang akan dia kendalikan pada saat proyek itu berlangsung. Misalkan contoh begini, pada saat desain dibuat oleh konsultan perencana, QS akan membuat perhitungan awal atau disebut dengan cost structure oleh QS, sehingga akan didapat suatu perakiraan biaya awal terhadap desain yang dilakukan oleh konsultan perencana tersebut, yang akan kita informasikan kepada owner, pemberi tugas. Kalau pemberi tugas setuju dengan biaya tersebut, nggak ada masalah, itu go ahead langsung kepada tahap berikutnya. In case suatu saat konsultan itu tidak setuju dengan usulan atau dengan estimasi biaya oleh QS, maka itu harus dibuat lagi perhitungan ulang. Dari mana perhitungan ulangnya? Tentunya kita harus melakukan penghematan desain. Nah, penghematan desain itu kembali lagi kami sebagai konsultan MK akan memberikan informasi kepada konsultan perencana bahwa pekerjaan ini kemahalan. Coba tolong direduce, tolong dibuat lagi desainnya sehingga biayanya tidak terlalu mahal, gitu kan. Sampai nanti itu akan berulang terus sampai didapat suatu biaya yang sesuai dengan budget yang sudah ditentukan oleh pemberi tugas. Nah, sampai akhir konsultan QS nanti pada saatnya pemeliharaan selesai, konsultan QS akan membuat yang namanya final count. Final count itu berapa sih biaya yang dikeluarkan, berapa biaya dikeluarkan sampai proyek berakhir, dan berapa biaya awal dari proyek itu. Terus nanti akan evaluasi di situ. Kalau misalkan dari final count tidak lebih daripada 5%, itu wajar. Perbaikan, karena pada saat pelaksanaan nanti pasti ada kan variation order, ada pekerjaan tambah, ada pekerjaan perubahan dan lain sebagainya atas izin daripada pemberi tugas. Jadi
Dengan ini bahwa konsultan MK dengan konsultan QS memang sangat berbeda sekali karena tugasnya berbeda. Cuma memang dia akan fokus dalam suatu pengendalian di lapangan yang sama dengan yang MK punya, seperti pengendalian biaya. Pengendalian biaya ada dua nanti, kita dan QS. Pengendalian mutu adalah hanya pure konsultan CM aja, dan satu pengendalian schedule atau pengendalian waktu. Itu hanya pure daripada konsultan MKQS, hanya pengendalian biaya saja. Itu mungkin sekilas mengenai perbedaan antara konsultan MK dengan konsultan QS. Demikianlah apa yang kami sampaikan tadi, bagaimana itu yang namanya MK, bagaimana MK itu adalah bekerja, apa saja yang dikendalikan MK, bagaimana MK itu adalah berkontribusi pada suatu proyek, dan juga kami jelaskan sedikit bagaimana QS di situ bekerja sama dengan MK dalam pengendalian suatu proyek. Mungkin mudah-mudahan ilmu atau yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi pemirsa semuanya, sehingga nanti bisa memberikan edukasi kepada kita, kepada semua yang ada, kepada semua pemirsa di situ, bahwa bagaimana suatu proyek itu dilaksanakan dengan perlu keterlibatan siapa saja di situ agar proyek itu berjalan baik pada saat pelaksanaan, sehingga mempunyai hasil pekerjaan nanti, hasil pekerjaannya sesuai dengan diharapkan oleh pemberi tugas, dengan sesuai dengan yang dilaksanakan juga oleh konsultan perencana. Demikian kami sampaikan, mudah-mudahan semuanya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.